Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswul Abdillah, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pemahaman integrasi dalam masyarakat dan strategi yang diperlukan oleh masyarakat. Pernah nggak sih kalian merasa hidup di tengah masyarakat itu kayak hidup di tengah sebuah pelangi? Kan warnanya beda-beda, tetapi kalau disatukan hasilnya itu bagus banget. Nah, di video kali ini kita bakal membicarakan tentang pentingnya integrasi dalam masyarakat dan juga strategi yang cukup bisa biar kita bisa tetap rukun walaupun berbeda-beda. Yuk kita mulai. Kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan. Ada yang beda suku, beda agama, beda budaya, bahkan beda kebiasaan di sehari-hari. Tapi perbedaan itu bukan buat dipertentangkan, melainkan buat dirangkul satu sama lain. Inilah yang kita sebut dengan integrasi sosial, yakni proses menyatukan perbedaan satu dengan perbedaan yang lain agar menjadi kekuatan yang satu atau kekuatan secara bersama. Bayangin saja kalau nggak ada integrasi sosial, baru beda pendapat sedikit langsung ribut, langsung cekcok, baru beda cara pandang langsung bermusuhan. Padahal kalau kita bisa bersatu dalam perbedaan, hidup itu bakal jauh lebih rukun dan damai, atau juga bisa merasa nyaman dan penuh dengan warna-warna yang indah. Integrasi ini penting banget, apalagi buat masyarakat yang mana kompleksnya itu kayak di Indonesia. Tanpa integrasi itu gampang banget terjadi adanya suatu konflik atau permusuhan. Tapi dengan integrasi kita nih bisa saling menguatkan satu sama lain. Terus gimana caranya biar integrasi ini bisa terjadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi integrasi yang tepat. Yang pertama yaitu komunikasi. Jangan males ngobrol, semakin kita ngobrol itu semakin kita ngerti sudut pandang orang lain. Terus yang kedua yaitu adanya toleransi. Ini penting banget. Kita nggak harus selalu setuju, tapi kita harus tetap saling hormat satu sama lain, seperti toleransi pada agama. Terus yang ketiga yaitu keadilan. Semua orang harus merasa diperlakukan secara adil. Kalau ada yang merasa dianaktirikan, integrasi bakal susah untuk diciptakan. Terus yang keempat yaitu kerjasama. Dari kerja bakti sampai lomba 17-an, semua ini itu adalah cara kecil atau cara yang sederhana untuk membangun adanya solidaritas di masyarakat. Terus yang terakhir yaitu adanya identitas nasional. Kita boleh beda apapun, tapi tetap satu tanah air, satu bangsa. Itulah yang jadi payung kita bersama. Terus apa sih contohnya dalam kasus yang nyata? Contohnya yaitu kita bisa lihat di acara-acara besar kayak perayaan Hari Kemerdekaan, perayaan Hari Kartini, Hari Santri, dan lain-lain. Itu semua orang dari berbagai latar belakang itu kan ikut bareng-bareng untuk merayakannya kan. Atau lihat di kampung-kampung pas ada yang bangun rumah,
ada yang membangun jembatan, itu kan tetangga-tetangga yang di sekitarnya ikut turut andil untuk membantu tanpa adanya rasa untuk meminta tolong. Itu adalah bukti nyata bahwa integrasi itu bisa dan indah banget kalau terus dijaga. Jadi teman-teman, integrasi itu bukan tentang menghilangkan adanya perbedaan, tapi tentang menyatukan sebuah kekuatan dari semua perbedaan yang ada. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, saling menghormati, saling mendukung, saling membangun komunikasi yang sehat. Karena kalau kita kuat bersama, nggak ada tantangan yang nggak bisa kita capai atau kita hadapi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.